Fight of Legends, fast action game pertama di Indonesia. Download Fight of Legends sekarang juga. Menyiapkan yang Piala Dunia sebaik-baiknya. Mereka dicemooh. Coba langsung saja kita akan sapa seseorang yang selalu nih membela Pak Erick Thohir di sosial media. Saya pengen tanya alasannya kenapa sih sampai sebegitunya bela-belain Pak Erick Thohir. Mana ya? Sudah muncul? Oh ini. Oh. Halo. Halo Pak Erick, apa kabar? Baik. Mas Prabu. Samara, apa kabar? Ini lagi di Baik, genteng atap rumah siapa ini? Atau semua orang Pak. Oh. Tapi kita tetap hadir. Iya. Lagi main layangan? Masih zaman layangan ya sekarang? Ada di center sini Pak, jadi kayak gini. Samara, kita mau tanya nih, ini Pak Erick nggak tahu nih kalau kamu tiba-tiba datang, kita nggak kasih tahu ke beliau. Samara itu kan saya lihat ya, kita lihat tim produksi kita juga lihat kalau Samara di Twitter itu dari beberapa waktu yang lalu selalu bilang Erick Thohir itu udah yang paling baik lah di PSSI untuk PSSI. Itu kenapa sih sampai sebegitunya Pak Samara ke Pak Erick Thohir? Emang ngefans banget apa atau gimana? Enggak, ini saya mungkin Mas Prabu curhat dikit sama Pak Erick ya. Saya tuh punya trauma masa kecil. Jadi pertama kalinya dulu saya nonton Timnas itu ketika SMP tahun 2010 Piala AFF. Dan ketika itu saya inget banget di fase grup kita tuh menang 5-1 lawan Malaysia. Tapi di final kita kalah 3-0 di Malaysia di Bukit Jalil. Dan kekalahan kita tuh menyakitkan banget. Kekalahannya tuh jelek banget lah kalau kita ingat dari gol-golnya. Jadi saya ngerasa bahwa ada sesuatu yang salah dari cara kita bermain. Dan mungkin banyak orang bilang bukan masalah cara kita bermain, masalah manajemen yang nggak benar gitu. Dan saya lihat Pak Erick kinerja Bapak kan di BUMN. Dan kinerja Pak Erick ini kinerja bagus. Kalau memang betul di dalam PSSI atau di dalam industri sepak bola kita itu ada permainan mafia, ya saya percaya yang bisa menyelesaikan adalah orang yang berani. Dan ketika saya ngelihat Mas Prabu ya, caranya Pak Erick menyelesaikan kasus Jiwasraya, saya punya harapan di sini bahwa Pak Erick itu akan melakukan hal yang sama, punya keberanian yang sama dalam menyelesaikan masalah di PSSI ini. Sebenarnya itu sih awalnya trauma masa kecil ini Mas Prabu. Kemarin itu Samara bikin satu gerakan, kalau tidak salah namanya beda deh. Pak Erick tahu tidak? Enggak. Coba ceritain dong sama Pak Erick. Singkatannya apa? Beda. Kenapa tuh? Oh, singkatannya berani, energik, dahsyat, dan amanah. Soalnya kita waktu bikin itu kita mikir, kita pengen jadi wadah aspirasi anak-anak muda. Dan kita pengen dukung tokoh-tokoh yang beda. Tokoh-tokoh yang nggak mainstream, yang punya keberanian dan punya nyali gitu. Jadi makanya salah satu yang kita lakukan ketika itu, ya kita mau dukung Pak Erick untuk jadi PSSI 1. Ya kita emang nggak punya vote. Bener kita nggak punya vote. Tapi kalau saya logikanya gini, banyak hal di dalam berbagai macam institusi kayak misalnya perumusan undang-undang DPR yang kita juga nggak punya vote kok dalam perumusan undang-undang itu. Tapi kita selalu kasih pressure ke publik karena kita punya harapan. Dan saya percaya pemilihan ketua umum PSSI ini juga adalah pemilihannya seluruh rakyat Indonesia meskipun orang nggak punya vote. Karena sepak bola itu kebanggaan nasional. Kalau misalnya kita tuh menang satu trofi, aduh saya yakin selebrasinya udah ngalahin selebrasi di Argentina gitu. Kita menang aja gitu dalam satu pertandingan kita semua tuh selebrasi. Ini kebanggaan nasional kita. Jadi saya percaya bahwa kita semua punya andil untuk mendorong orang baik duduk menjadi ketua PSSI. Pak Erick ini harapannya tinggi sekali loh Pak Erick. Ada yang mau disampaikan tidak Pak Erick kepada teman-teman seperti Samara ataupun juga teman-teman lain ya yang memberikan dukungan luar biasa untuk Pak Erick Thohir? Pertama, harapan untuk mereka, dan yang kedua, siap-siap kecewa kalau tidak terpilih. Ya, saya rasa itu bagian dari demokrasi. Ketika kita tidak menjadi pilihan. Atau ada konsekuensi ketika kita menjadi pilihan. Nah, tadi yang disampaikan Syamara, saya terus terang sangat menggelitik ya. Sejak awal saya bilang sepak bola bersih. Itu AFF berarti kan Timnas. Ya, saya tidak mau bicara kejadiannya lah. Saya ingat-ingat kok waktu itu. Semuanya juga akan ingat. Iya, semuanya akan ingat gitu. Nah, bayangkan ketika merah putih kita yang benar-benar kesakralan dan pahlawan kita sejak dulu mengorbankan jiwa raganya, akhirnya merah putih ini dikotori ya dengan hanya tadi sepak bola yang tidak bersih. Lalu
kejadian itu walaupun ada lah cerita-cerita hukuman ini, hukuman itu ya, tapi seperti kejadian yang ya biasa saja, ya dilewatkan begitu saja. Ini sangat menyakitkan. Ya, dan ini yang saya rasa kenapa Syamara masih ingat sampai hari ini ya mungkin karena ya kesakitan yang dirasakan ketika tim nasional kita pun bisa dilecehkan sekedar hanya tadi kepentingan individu yang padahal ini martabat kita sebagai bangsa. Coba kita lihat bagaimana misalnya kemarin Doha, Qatar menyiapkan yang Piala Dunia sebaik-baiknya. Mereka dicemooh, ya, mereka dihujat. Tapi mereka justru membalikkan hujatan itu dengan prestasi penyelenggaraan Piala Dunia yang luar biasa. Tim nasionalnya tidak menjadi caci maki yang berlebihan, justru mereka akhirnya apa? Mereka meminta maaf, bangun lagi, kuatin lagi gitu. Tetapi itu tidak ada permainan. Dan mereka berusaha maksimal. Nah, saya rasa inilah titik-titik yang sebuah kerendahan mengenai prestasi tim nasional kita yang tadi disampaikan Syamara bukan karena timnya mungkin. Karena sistem. Karena sistem. Sistem ini yang akhirnya menjebak seluruh individu untuk membiasakan dirinya bahwa sepak bola itu ya seperti itu. Padahal ada yang namanya sepak bola bersih gitu. Samara, mumpung ketemu nih sama Pak Erick Thohir, ada yang mau disampaikan? Ada Pak, selain bersihin segala macam mafia sepak bola, dugaan-dugaan pengaturan skor, bikin kita profesional, kita punya titipan lagi secara personal. Bikin timnas perempuan kita juga membanggakan Pak. Timnas perempuan Pak Erick Thohir. Ini tantangan sekali nih. Loh, setuju. Gini loh, ini kadang-kadang ya kita itu terjebak. Karena persepsi bahwa sepak bola itu hanya lelaki. Padahal kalau kita lihat, kalau kita benar-benar berpikir mengenai konteks sepak bola, ini bukan bicara laki perempuannya, sepak bola itu kan sebenarnya ada berbagai macam. Ada laki, ada perempuan, ada junior, ada futsal. Kalau di basket ada 3 lawan 3. Nah, kalau kita lihat apa? Kan kembali, kita harus bisa memappingkan semua potensi itu. Sama, ketika kita bicara liga, hanya bicara Liga 1 aja. Liga 2, Liga 3-nya kemana? Padahal itu kan yang namanya Liga 2, Liga 3 itu bagian dari apa? Bagaimana pemain itu berkembang. Dan ingat juga ada pendidikan di daerah pembinaan yang namanya Asprof. Itu juga harus menjadi bagian. Nah jadi apa yang saya sampaikan tadi, ini sistem yang harus diperbaiki, kita harus petakan, kita dorong semua potensinya. Apakah sepak bola dunia kita menuju masuk Piala Dunia? Bukan sesuatu yang nggak mungkin loh. Amin. Iya kan? Kita aminin dulu Pak. Apakah futsal kita, ya ketika tim nasional laki kita belum dapat emas di Asia Tenggara, futsalnya dapat menang di Asia Tenggara, bahkan bisa masuk Piala Dunia, bukan nggak mungkin gitu. Nah tetapi memang ya sepak bola lelakinya ini yang menjadi istilahnya utama daripada sebuah perbaikan sepak bola. Tapi bukan berarti yang lain dinomor duakan. Ini kita harus dorong sebuah sistem yang bersama, nanti kita lihat hasilnya. Nah, sepak bola laki ya harus juga punya target gitu. Jadi saya rasa nanti... Syamara jangan takut. Ya. Saya pasti memprioritaskan semua yang bisa menjadi potensi. Tetapi ya tentu sepak bola lelaki yang merupakan ujung tombaknya, ya ini yang harus juga kita jaga, kita benahi. Gitu. Betul, siap. Atau Samara mau ikut main bola juga nanti di timnas perempuan? Jangan, nanti malah gagal kita. Oke, Samara terima kasih ya sudah menyapa Pak Erick Thohir di Konspirasi Prabu. Terima kasih. Makasih.